البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang ditafsirkan oleh Al-Harith Ibnu Rajab adalah ada riwayat. Kita baca catatan kakinya untuk memastikan mana yang betul. Al-Hadith akhrajahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirih bi raqam al-hadi wal khamsin ba'da 300 wa al 1351 faqala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Shalih katibul Laits haddatsani Muawiyah ibnu Shalih bih, dan seterusnya. Dan sanad ini memang perlu kita kenal karena sanad ini kita akan mendapatkannya beratus-ratus riwayat melalui sanad ini di dalam tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Tayyib qad marra bina anna dhahira sanad dhaifun wa munqati. Telah kita lewati dhahir sanad ini lemah dan terputus, yaitu Abu Shalih Abdullah bin Shalih Al-Misri. Beliau ini hafalannya agak lemah. Dan juga terputusnya adalah dari jalur Ali bin Abi Thalhah Al-Qurashi dari Ibnu Abbas. Beliau tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Cuma sebagian mutaqaddimin mengatakan memang tidak mendengar tapi punya kitab, yaitu memiliki kitab Ibnu Abbas. Maka ini yang dibahas. Walakinna hunaka takhsisun min ba'dil ulama, tetapi di sana ada penetapan dari sebagian ulama anna hadhihi silsilah, bahwasanya rantai sanad ini mahfuzah, terpelihara bi riwayatil hufadhil kibar, dengan periwayatan para penghafal besar an Abdullah bin Shalih biha, dengan sanad riwayat seterusnya ke atas itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Abu Ja'far An-Nahas fi kitabih Ma'anil Qur'an lahu ba'da ansa riwayat Ali ibni Abi Thalhah. Setelah Abu Ja'far An-Nahas menyebutkan riwayat Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas fi ta'wilil ayat, dalam ta'wil ayat tersebut, hadza min ahsani ma qila fi ta'wilil ayat. Ini termasuk perkara yang paling bagus yang dikatakan di dalam tafsir ayat tadi. Wa a'la, yang paling tinggi, wa ajallih, yang paling agungnya. Summa asnada an Ahmad bin Hanbal. Kemudian An-Nahas menyebutkan sanadnya ke Ahmad bin Hanbal qol bi Misr sahifatun fi tafsir. Di Mesir ada lembaran di dalam ilmu tafsir, rawaha Ali ibnu Abi Thalhah, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah, yaitu dari Ibnu Abbas. Lau rahala rajulun fiha, seandainya ada seseorang yang mengadakan rihlah, perjalanan, fiha, demi mendapatkan sahifah tadi, ila Misr, ke Mesir, qasidan, dengan menyengaja, memang sengaja ingin mencari kitab itu untuk meriwayatkannya, maka nakasiron, ini bukanlah safar yang banyak, yaitu dia tidak rugi sama sekali. Selesai dari kalam Abu Ja'far An-Nahas, menukilkan dari dengan sanadnya dari Imam Ahmad. Wa hadhihi nuskhah kanat inda Abi Shalih katibul Laits. Naskah ini ada di tangan Abu Shalih katibul Laits. Rawaha an Muawiyah bin Shalih. Dia meriwayatkannya dari Muawiyah ibnu Shalih. An Ali ibni Abi Thalhah an Ibni Abbas. Wahia indal Bukhari an Abi Shalih. Dan riwayat ini ada di dalam Sahih Bukhari melalui jalur Abi Shalih, tetapi tidak diriwayatkan dengan lengkap karena memang tidak sesuai dengan syarat Bukhari. Qalu wa qad i'tamada 'alaiha fi sahihi hadza katsiran. Imam Bukhari bersandar kepada sahifah ini di dalam sanadnya, yaitu di dalam sahih beliau sering menukilkan itu, walaupun tidak di dalam riwayat yang musnadah bersanad, tetapi di dalam istilahnya itu di bawah tajuk, menunjukkan
Dan ini sering disebutkan oleh Bukhari, menunjukkan memang ini menjadi sandaran beliau walaupun tidak sesuai dengan syarat Sahih Bukhari. Alama bayyanahu fi amakini, sesuai dengan yang telah kami terangkan di tempat-tempatnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wahiyya inda Tabari wa Ibni Abi Hatim. Sanad ini yaitu Sahifah ini ada di dalam riwayat At-Tabari, juga Ibnu Abi Hatim, wa Ibnul Mundir, tafsir Ibnul Mundir. Kalau kita mendapatkan itu, ini penting sekali. Ibnul Mundir imam dari sisi riwayat dan juga dari sisi fikih. Tapi kata Al-Hafidz Az-Zahabi, beliau memiliki kitab tafsir yang menentukan memang beliau adalah seorang imam, bukan hanya cabang ilmu tadi, tapi bahkan dalam masalah tafsir juga. Tafsir Mutaqaddimin. Ibnul Mundir. Biwasa itu dengan perantara bainahum wa baina Abi Sholih, antara mereka dengan Abu Sholih, intaha. Wa ala ta'wil Ibni Abbas hada, berdasarkan tafsir dari Ibnu Abbas ini, yuhmalu maja'an Sa'id bin Jubair, riwayat yang datang dari Sa'id bin Jubair di bawah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa qala aidan Ibnu Hajar rahimahullah, wa min tariqi Muawiyah bin Shalih an Ali ibni Abi Thalhah an Ibni Abbas. Wa Ali satu, Ali bin Abi Thalhah satu. Walaupun beliau dikritik dari sisi apa? Terkesan dengan pemikiran Khawarij. Terkesan karena di masa itu memang fitnah Khawarij besar. Dia termasuk ulama yang terkena fitnah itu juga. Tapi dia satu. Walam yalqa bin Abbas, dia tidak jumpa Ibnu Abbas. Lakinnahu innama hamala an siqati ashabi. Tetapi Ali bin Abi Thalhah hanyalah membawa riwayat dari orang-orang siqah, dari pengikut Ibnu Abbas. Maka tidak masalah seperti ini. Yaitu perantaranya orang siqah dan ada buku. Falidzalika kana Al-Bukhari, maka dari itu Al-Bukhari wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhuma ya'tamidun. Mereka bersandar ala hadhihi nuskhah, kepada naskah ini. Sebagaimana dalam kitab Al-Ujab fi Bayanil Asbab. Wa qala Suyuti rahimahullah wa qad warada an Ibni Abbas fi tafsir ma la yuhsa kasrah. Telah datang dari Ibnu Abbas tentang ilmu tafsir yang tidak terhitung saking banyaknya. Wa fihi riwayat, ada riwayat-riwayat wa turuq, sanad-sanad mukhtalifah yang beraneka ragam. Famin jayyidiha, termasuk sanad yang bagus adalah Thariqu Ali ibni Abi Thalhah al-Hashimi anhu. Qala Ahmad ibnu Hanbal bi Misr sahifatun fi tafsir. Di Mesir ada lembaran kitab, bukan berarti hanya satu lembar sih ya, tentang tafsir. Rawaha Ali ibnu Abi Thalhah lau rahala fiha rajul, seandainya ada seseorang yang melakukan rihlah demi mencari kitab ini ila Misr, menuju ke Mesir, qasidan, dengan sengaja, maka nakasiron, itu bukanlah perjalanan yang banyak. Asnadahu Abu Ja'far an-Nahas fi Nasihih. Baik, beliau menyebutkan sanadnya ke Imam Ahmad di dalam kitab Nasihnya. Ila anqal wa qala qaum lam yasma Ibnu Abi Thalhah min Ibni Abbas. Sekelompok orang, para muhaddisun mengatakan Ibnu Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibnu Abbas at-tafsir, ya kitab tafsir. Wa innama akhadahu an Mujahid. Hanya saja dia mengambilnya dari Mujahid. Jelas siqah ya. Mujahid bin Jabir al-Makki wa Sa'id ibnu Jubair. Tak masalah berarti. Qala Ibnu Hajar ba'da an araftal wasithah. Setelah Anda mengetahui siapa perantara antara Ibnu Abi Thalhah dan Ibnu Abbas, wa huwa thiqah, dan perantaranya itu thiqah, terpercaya, fala ghaira fi dzalik, maka tidak bahaya di dalam riwayat ini. Selesai dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Fal khulasah, kesimpulannya, hadza sanad yajuzu tashihu. Sanad ini boleh disahihkan au tahsinu, atau dihukumi hasan. Karena dikuatkan oleh para mutaqaddimin tadi. Berarti bagaimana kesimpulannya ya? Si dohirnya berarti memang apa? Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Nabi memang berdoa juga. Walaupun tidak dalam Bukhari Muslim riwayat itu. Sekarang kita masuk ke muka surat 335. Summa inna tahwil al-qiblah. Kemudian sesungguhnya perpindahan kiblat waqa'at fi sanatis saniyah, terjadi pada tahun kedua minal hijrah. Baik, alal khilaf, apakah di bulan
apa itu? Rajab ataukah Sya'ban kemarin itu ya. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi nuzulil ayat, berbicara tentang turunnya ayat-ayat li tahwilil qiblah, untuk memindahkan kiblat. Wala khilaf, dan tiada perselisihan, anna dzalika kana fi sanati tsaniyah, peristiwanya terjadi pada tahun kedua minal hijrah. Lakin akan tetapi ikhtalafu fi ayyi syahrin kan, para ulama berselisih pendapat itu terjadi pada bulan apa. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, awwala bin nasab, maf'ul dari apa? Shalah. Baik. Wa sholatul asr aidan bin nasab, sholatul asr badalan minhu, sebagai apa? Badal. Wa fil kalam muqaddar, di dalam kalam ada lafaz terhapus yang perlu kita takdirkan, kita tentukan, awwala sholatin shallaha, salat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, mutawajjihanil Ka'bah, boleh juga tanpa tanwin, mutawajjihal Ka'bati. Baik, liwuduhiha, kenapa lafadznya ada yang dihapus? Karena ini sudah jelas. Walam yadkurhu, rawinya tidak menyebutkan itu. Selesai dari Al-Kawakib. Summa innahu ja'a fi ba'di riwayat, kemudian sesungguhnya datang di sebagian riwayat, annatil kal ayat, bahwasanya ayat tersebut nazalat wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli bihimudz zuhur. Ayat itu turun dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur mengimami para sahabat. Cuma waktu itu bukan yang di Masjid Nabawi. Fa mal jam'u bainaha, maka bagaimana cara kita menggabungkan antara riwayat zuhur wa baina hadhihi riwayah dengan riwayat yang ini, yaitu asar. Baik. Yahtamilu annaha nazalat fi athna'i sholati zuhur, maka ada kemungkinan ayat itu turun di pertengahan sholat zuhur. Fatakunu awwalu sholatin shallahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Ka'bah sholatan kamilah hiya sholatal asr, maka jadilah sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi ke arah Ka'bah secara sempurna adalah sholat asar. Untuk zuhurnya cuma setengah-setengah, setengahnya masih di kiblat lama, setengahnya di kiblat yang baru. Adapun yang sempurna adalah sholat asar, yang mana Nabi pulang ke apa itu Masjid Nabawi, dan di dekat Masjid Nabawi itu. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, wa yajuzu an tuhmalal ula, boleh kita bawa riwayat yang pertama ala annal murad, bahwasanya yang dimaksudkan sholat pertama sholat asar, anna awwala sholatin shallaha kamilatan ilal Ka'bah al-asr, bahwasanya sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi secara sempurna ke arah Ka'bah adalah sholat asar. Selesai dari at-tawdih. Wa sholatu zuhur dzalikal yaum, sekarang di mana? Waktu zuhur Nabi di mana? Sholat zuhur pada hari itu sholahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Masjid Bani Salimah. Nabi mengerjakannya di Masjid Bani Salimah. Summa sholal asar fil Masjidin Nabawi. Kemudian beliau sholat asar di Masjid Nabawi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa tahqiq, penelitian kita adalah anna awwala sholatin sholaha fi Bani Salimah. Sholat yang pertama kali Nabi lakukan, yang nantinya ada apa? Perpindahan kiblat itu, adalah di perkampungan Bani Salimah. Lamma mata Bishr ibnul Bara ibni Ma'rur al-Zuhur, tatkala Bishr bin Bara ibni Ma'rur meninggal dunia waktu zuhur. Wa awwalu sholatin sholaha bil Masjidin Nabawi, sementara sholat yang pertama kali Nabi kerjakan di Masjid Nabawi adalah al-asr, waktu asar. Wa amma subuh, adapun waktu subuh, fahuwa min hadis Ibnu Umar bi ahli Quba, itu diambil dari hadis Ibnu Umar terkait dengan Quba, yang mereka baru tahu pada waktu subuhnya. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ah, kemudian keluarlah seorang lelaki dari kalangan orang yang sholat bersama Nabi. Famarra ala, dan seterusnya. Masmu hadal mar, siapa orang yang melintas di perkampungan Quba itu? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famarra ala ahli masjid. Qala Ibnu Abdul Bar ismu rajuli Abbad Ibnu Nahi. Yang ini khilaf wallahu a'lam. Wakil Abbad Ibni Bishr,
ibni Qairi al-Ashhali wa hadha arjah. Malah lebih terkenal ya, Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu yang memiliki beberapa karamah itu. Kata Al-Hafidz ini yang lebih rajih, Abbad bin Bishr al-Ashhali dari Bani Abdil Ashhal. Oh, iya. Bani Abdil Ashhal nomor 3 terbaik ya. Nomor 4-nya adalah apa? Yaitu Bani Sa'idah. Yang nomor 1 siapa? Bani Najjar kalau tidak salah. Yang kedua Bani Amr bin Auf. Baik. Rawahu Ibnu Abi Khaisamah wal Faqihi wa Ibnu Mandah bi sanadin hasan. Baik, Masya Allah. Selesai dari Fathul Bari. Wa qawluhu fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ah famara ala ahli masjidin wa hum raqi'un hum laisu. Oh, Masya Allah ya. Baik. Untuk riwayat ini bukan yang Kuba berarti. Hum laisu ahla masjid Kuba. Mereka bukan penduduk masjid Kuba. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah wa amma ahlu Quba fa atahumul ati fi sholatis subuh. Adapun penduduk Quba, maka orang yang mendatangi mereka adalah terjadinya pada waktu sholat subuh. Kama sarraha bihil Bukhari, sebagaimana terang-terangan itu disebutkan oleh Al-Bukhari wa Muslim fi maudhi'ih, di tempatnya. Cuma memang untuk Quba sudah tepat, yaitu waktunya waktu subuh. Tapi bukan hadis yang ini, kata Al-Hafidz. Min hadis Ibni Umar. Kita baca di catatan kaki itu muttafaqun alaih dari jalur Abdullah bin Dinar. Saya mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bainan nasu fi subhi bi Quba, tatkala orang-orang sedang di waktu subuh di Quba, idja'ahum rajul. Ketika itu datanglah kepada mereka seorang lelaki, faqal unzilal lailata Qur'an. Pada malam ini telah diturunkan suatu Quran, yaitu ayat Quran. Fa'amara an yastaqbilal Ka'bah. Kemudian ayat tersebut, Quran tersebut memerintahkan agar Nabi menghala ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Oh iya. Fastaqbiluha, maka berbaliklah menuju, hendaknya kalian menghala ke arah Ka'bah. Wastadaru, dan mereka pun berputar, berpusing, kahayatihim, seperti keadaan mereka. Jadi tidak membatalkan sholat. Kalau memang waktunya sedang rukuk, ya berarti dalam situasi rukuk misalkan. Fatawajjahu ilal Ka'bah, mereka menghadap ke arah Ka'bah. Al-khilaf. Fastaqbaluha, ini pakai fi'il madhi ataukah fi'il amr, fastaqbiluha. Tapi intinya sama. Wa kana wajhun nas ila Syam. Pada waktu itu wajah orang-orang, yaitu kiblat mereka adalah ke Syam. Baru kemudian berbalik. Tadi selesai dari At-Tawdi. Sekarang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa ahlul masjidil ladzi marra bihim, masjid yang dilewati oleh Abbad bin Bishr tadi, tidak ada yang mengatakan hum min Bani Salimah. Walaupun jelas nanti rumit. Bani Salimah sudah tahu lebih awal. Wa qil huwa Abbad Ibnu Bishr alladzi akhbara ahla Quba. Ada yang mengatakan beliau adalah Abbad bin Bishr juga yang mengabarkan kepada penduduk Quba fi sholatis subuh. Kama sayati bayanu dzalika fi hadis Ibni Umar haitsu dzakarahul musannif, yang mana si penulis Imam Bukhari menyebutkannya fi kitabis shalah. Wa nadhkuru hunak, nanti di sana kami akan menyebutkan takriral jama', penetapan cara menggabungkan baina hadaini al haditsain, di antara dua hadis ini wa ghairihima, dan yang lainnya. Ma'atan bih, disertai dengan peringatan ala ma fihima, terhadap faedah-faedah yang ada di dua riwayat itu minal fawaid insyaallah taala. Oh, tapi Al-Hafidz tidak mentahqiq betul-betul ya. Istilahnya ini masjid apa berarti yang disebutkan di dalam matanya. Baik. Demikian pula Ibnu Mulakin tidak betul-betul mentahqiq, memastikan berarti masjid apa ya didatangi itu. Summa inna ahla dzalikal masjid, kemudian sesungguhnya penduduk masjid tersebut mazalu yusalluna ilal qiblatil ula, mereka terus-menerus sholat ke arah kiblat pertama, yaitu selama apa waktu asar, duhur berarti ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh,
sehingga datang berita itu. Li adami ma'rifatihim bitahwilil qiblah, karena mereka tidak mengetahui terpindahkannya kiblat, tentang perpindahan kiblat. Walam yu'maru biqada'i sholatihim. Nah, ini fikih di sini. Mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat mereka, walaupun menyelisihi ayat selama beberapa sholat. Fahada yadul, maka ini menunjukkan ala anna sholatahum sahihah, bahwasanya sholat mereka itu sah. Wadzalika yadul, ini menunjukkan ala anna syar'al jadid la yasbutu fi haqqi man lam yablughun nasakh. Syariat yang baru itu tidak pasti untuk orang yang belum sampai kepadanya penghapusan. Kecuali kalau sengaja melanggar wahyu yang baru, ini pembahasannya jadi lain, sholat tidak sah. Tapi yang tidak tahu maka tidak perlu dia mengqadha. Qala Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini nanti terkait dengan orang yang salah dalam menghadap kiblat karena gelap mungkin atau perkara-perkara yang lain. Cara memahaminya sama. Wa fihi dalilun ala anna nasqa la yathbut. Di dalamnya ada dalil bahwasanya penghapusan syariat itu tidak pasti, yaitu belum menjadi benar untuk siapa? Fi haqqil mukallaf, untuk orang yang terbebani syariat, hatta ya belughah, sehingga sampai kepada dirinya. Yang belum tahu dimaafkan walaupun kiblatnya keliru sebenarnya. Selesai dari syarah An-Nawawi. Kita masuk ke muka surat 338. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa yustadallu bihi, ini dijadikan sebagai dalil ala anna hukmal khitab, hukum pembicaraan la yata'allaqu bil mukallaf, dia tidak terkait dengan orang yang dibebani syariat qabla bulughihi iya, sebelum syariat itu sampai kepada orangnya. Jelas khitabnya terjadi waktu zuhur. Nabi diajak bicara oleh Allah untuk segera berpindah kiblat. Tapi ini tidak terkait dengan orang yang belum sampai kepadanya. Makanya dia masih boleh menggunakan kiblat pertama karena dia belum tahu. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu faqal ashhadu billah, saya bersaksi demi Allah atau dengan nama Allah, laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah, saya telah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Makkah. Fatashahhuduhuna, ashhadu, persaksian ini ustukmila, dipakai li ifadatil khalif, memberikan faedah sumpah, seakan-akan menyatakan wallahi. Wa hadza yadullu ala annal khabar alladzi ja'a bihi huwa khabarun qati'. Ini yaitu persaksian seperti itu menunjukkan bahwasanya berita yang dia datangkan adalah berita yang pasti. Orang sampai siap bersaksi macam itu, bersaksi dengan menyebut nama Allah. Wa qala al-Jauhari rahimahullah, syahadah itu apa sih? Asyhadu. Asy-syahadah khabarun qati', pemberitaan yang pasti. Taqulu minhu, Anda mengatakan dari lafaz ini apa? Syahidar rajulu ala kada, orang itu bersaksi demikian. Wa rubbama qalu, boleh jadi orang-orang mengatakan syahidar rajulu apa ini? Bisukunil ha litahfif, syahda. Si sebagian kabilah ya, untuk diringkas bukan syahidah tapi syahda. Wa qauluhum ishhad bikada, bersaksilah demikian, ihlif, bersumpahlah. Harusnya tanpa hamzah qata ya. Ishhad kalau perintah berarti ihlif, bersumpahlah, halafa yahlif. Kecuali kalau asyhadu berarti ahlifu. Selesai dari as-sihah. Kelanjutannya dibahas besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah. Ya. Tengah ada jemaah di dalam, boleh kita di luar ni menegur, tapi tidak berada dalam jemaah. Ada jemaah di dalam. Sedang solat. Ya, kita mungkin bacanya silap atau apa, kita dari sini boleh menegur. boleh. Karena tidak disyaratkan yang namanya al-fatah alal imam itu orangnya juga orang sedang sholat. Makanya seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, terkadang ada yang memerintahkan saya baca, engkau yang duduk engkau ingatkan kalau salah. Atau di damat banyak yang menggunakan cara itu. Ada sebagian yang
Karena sholatnya panjang dan dia duduk, tapi dia bawa mushaf. Nanti kalau syekh yang jadi imam salah, dia ikut mengingatkan. Tak masalah. Intinya adalah apa? Ta'awun, membantu. Allahu a'lam. Itu baik, seperti yang disebutkan sini ya, mengingatkan. Baik, walaupun dia tidak sedang sholat, masalah yang tahu ada kekeliruan, dia mengingatkan. Baik. Dan juga apa? Seperti yang dilakukan Jibril. Dia tahu di slipernya Nabi ada najis. Jibril memberitahu Nabi untuk kemudian apa? Nabi melepaskan sendalnya itu. Wallahu a'lam. Itu kalau kita dalam bacaan di belakang perempuannya kah, istrinya kah, ahli keluarganya. Bacaan istilah boleh ahli keluarganya belakangnya perempuan itu menegur. Tak boleh. Zahirnya kembali ke keumuman hadis Nabi ya, untuk yang para wanita, idza nabakum syai'un, kemudian disebutkan kalau wanita adalah bitasfik, atasfik lin nisa wa tasbih lir rijal. Zahirnya wallahu alam ya. Kalau khawatir fitnah. Enggak tahu kalau sekedar suami istri. Wallahu alam apakah lebih ringan? Boleh jadi lebih ringan karena ini suami istri sendiri, atau kalau tidak ya wallahu alam ya. Ini tempat ijtihad kalau macam itu. Yang penting jangan istrinya sengaja menggoda, silap ya. Oh, nanti susah sholatnya.